Terima kasih masih bersama kami di One on One. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di negeri ini pemirsa, kita masih bersama dengan Kang Ubed. Tadi pertanyaan saya Kang Ubed, kan sekarang juga banyak pejabat tinggi yang ditangkap ya atas dugaan tindakan koruptifnya begitu. Dan pemerintah menegaskan bahwa tidak pandang bulu siapapun yang melakukan kesalahan, entah dari posisi program strategis mereka ataupun di kementerian, semua ditangkap kalau memang bersalah begitu. Ini kabar baik untuk penegakan hukum atau justru kabar buruk untuk birokrasi yang ternyata masih ada persoalan di situ? Ya, pertama kita apresiasilah semangatnya ya, untuk tidak tebang pilih itu, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu semangatnya kan kelihatan. Ya kita apresiasi di situ. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian terbongkar korupsi itu menunjukkan bobroknya tata kelola. Jadi good governance nggak ada di situ. Ketika bahkan di puncak pimpinannya yang terkena gitu. Dalam kasus MBG misalnya. Jadi tentu dia ditempatkan persoalan itu dalam dua dimensi itu. Di satu sisi menunjukkan ada upaya serius dari pemerintah, di sisi lain menunjukkan juga kebobrokan pemerintah. Nah, saya mau mengatakan ada yang lebih parah, Mas. Ada yang lebih parah? Kasus-kasus korupsi ini, yang nilainya luar biasa, terutama korupsi sumber daya alam ya. Ratusan triliun tuh nilainya. Menurut saya, kok itu nggak diberesin? Ya kan? Kalau bahwa ada yang ditangkap, kemudian dipajang uangnya yang berapa triliun itu, lalu kemudian termasuk ketua MBG juga ya dan sebagainya. Ya itu memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau oleh penegak hukum. Tetapi ada kasus-kasus yang jauh lebih besar yang sampai hari ini tidak diselesaikan. Kasus yang selama 5 tahun terakhir ya misalnya, kasus proyek strategis nasional yang jumlah korupsinya hampir 510 triliun itu nggak ada apa-apanya sekarang. Ada nggak tuh apa yang dilakukan oleh penegak hukum sekarang, oleh rezim pemerintahan ini misalnya? Itu tidak terpublikasi dengan baik atau tidak dilakukan karena nggak ada bahan untuk dipublikasikan begitu kan? Siapa sih yang 510 triliun itu orang-orangnya? Sudah ditangkapkah atau bagaimanakah? Nggak jelas. Jadi saya cermati menangkap ketua MBG, menangkap beberapa koruptor, itu oke, itu kewajiban pemerintah, kewajiban penegak hukum. Tapi perlu tahu bahwa ada kasus-kasus besar yang harusnya diselesaikan. Berani nggak pemerintah, penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang jauh lebih besar dibanding kasus MBG misalnya, yang dinilai ratusan triliun saya sebut tadi. Itu kan bisa ditelusuri, ya kan? Ya, soal ekspor nikel misalnya, sejumlah tambang sumber daya alam kita yang dirusak, ternyata ada under invoicing kan, dan seterusnya. Data ekspor yang tidak sama dengan data ekspor dari dalam negeri dengan di negara tujuan, kan seperti itu. Itu siapa saja, ya tangkap aja gitu. Jadi menurut saya kasus-kasus yang besar banyak itu selesaikan. Kalau yang kecil ya itu bagus, lakukan saja terus menerus untuk memberantas korupsi itu. Tapi rakyat juga ingin tahu kasus-kasus yang besar itu kok tidak diapa-apakan gitu. Itu yang kemudian membuat semua orang gerah, termasuk mahasiswa. Ini negara mau dibawa kemana gitu. Tapi sebenarnya kan sebelum ada rasa gerah dari masyarakat ataupun mahasiswa tadi, Kang Ubed ya, ada lembaga legislatif yang bisa menyampaikan hal tersebut untuk menuntut eksekutifnya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu dia. Ketika eksekutif itu bekerja tidak sesuai dengan tupoksi atau kita tahu ya, korup lah, nggak ada good governance dan sebagainya. Logika demokrasi itu parlemen masih berfungsi. Karena parlemen tidak hanya punya fungsi legislasi, dia juga punya fungsi pengawasan. Nah, persoalan pengawasan parlemen ini terhadap eksekutif ini sangat lemah. Bahkan saya mungkin sebut bisa ada semacam disfungsi
parlemen dalam soal pengawasan terhadap eksekutif. Disfungsi. Iya. Apa sih yang dilakukan oleh DPR ketika pemerintah melakukan pelanggaran, kesalahan yang sangat serius, misalnya, baik dalam soal korupsi dan soal-soal lain, soal tata kelola yang menghabiskan sekian ratus triliun APBN dan seterusnya itu kan bisa harusnya dilakukan oleh DPR untuk memanggil eksekutif secara mendalam ya, untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif. Nah, ketika parlemen mengalami disfungsi, ya, atau saya sebut disfungsi dalam soal pengawasan misalnya, ya kita nggak ada check and balances di situ, nggak ada keseimbangan kekuasaan. Akhirnya kemudian eksekutif ya jalan sendiri dan jalan seenaknya begitu. Di sisi yang sama, parlemen juga tidak bekerja dengan benar. Jadi kita bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini, nggak ada yang ngontrol, kan jadi parah, Mas. Kekuasaan yang korup, tapi kontrol dari legislatif tidak ada. Dan parahnya lagi, performa fungsi legislasi dari parlemen juga, ya kinerjanya menurut saya masih buruk. Karena baru mencapai sekitar 10% dari program legislasi nasional misalnya. Jadi kita berada pada situasi di mana eksekutif yang problematis gitu ya. Eksekutif yang masalahnya sangat kompleks, dari soal korupsi sampai soal yang lain. Di saat yang sama parlemennya juga masalah. Jadi kita berada pada situasi yang mungkin kalau Thomas Friedman itu menyebut the messy state itu. Negara yang kacau, negara yang amburadul gitu. Saya agak khawatir ngomong ini, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita bisa pertanggungjawaban secara akademik. Apa indikator dari negara yang disebut sebagai the messy state itu? Ya soal rusaknya tata kelola itu. Itu diantaranya. Dan demokrasi yang rusak dan seterusnya. Jadi kalau kita pada posisi ya Indonesia sebagai posisi negara yang sudah pada posisi itu, kan kita membuat rakyat ini antara harap-harap cemas itu, Mas. Ada harapan, ada kecemasan tentang masa depan Indonesia. Harap-harap cemas tentang masa depan Indonesia. Iya. Baik, diminum dulu, Bang Ubed. Sepertinya pembicaraan kita makin serius. Karena kalau bicara soal harapan dan juga sistem birokrasi, kelembagaan juga. Bukankah ini, Kang Ubed, pada saat aksi demonstrasi dari pihak DPR juga turun ke jalan, mendengarkan, kemudian ada dialog yang dipanggil ke parlemen, diskusi bersama, rapat dengar pendapat, itu juga masih dilakukan kok, Kang Ubed. Mengapa masih belum cukup, Kang? Ya, itu kan panggung depan ya. Panggung depan? Panggung depan. Dalam politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Saya cermati dalam 5 tahun terakhir ini, termasuk yang terbaru ya. Banyak peristiwa di mana aspirasi publik itu tidak didengar, baik oleh parlemen maupun oleh istana. Banyak aspirasi publik tidak didengar. Misalnya 2019 publik minta agar jangan revisi undang-undang KPK. Tapi DPR jalan terus tuh bersama Presiden untuk mengesahkan undang-undang KPK versi mereka. Sehingga berakibat pada tersingkirnya puluhan penyidik hebat di KPK. Kan disingkirkan. Itu diantaranya. Kemudian undang-undang Omnibus Law tentang undang-undang Cipta Kerja itu juga didemo oleh mahasiswa, didemo oleh buruh, tidak didengar juga. Ya sempat minta agar istana membuat Perpu misalnya dalam soal undang-undang KPK ya. Tapi kan kemudian tidak dilakukan. Akhirnya undang-undang kemudian berlaku misalnya. Undang-undang Omnibus Law sempat ada keputusan MK bahwa undang-undang ini melanggar konstitusi, lalu diminta untuk direvisi, tapi nggak direvisi, langsung dibuat Perpu oleh Presiden. Jadi dan demonstrasi berkali-kali, berbagai dokumen masuk ke parlemen, masuk ke istana, nggak dilakukan tuh perubahan-perubahan yang diinginkan oleh mahasiswa dan masyarakat misalnya.
Terakhir Undang-Undang Polri masuk ke DPR dengan prosesnya cepat tuh, proses legislasinya. Padahal publik menolak pasal-pasal yang bermasalah begitu. Tapi disahkan tuh. Jadi kalau kemarin ada demo yang diterima oleh pimpinan DPR, ya itu saya mau katakan agak-agak penuh tanya. Karena nanti kita lihat apakah tuntutan mahasiswa akan dipenuhi oleh parlemen. Misalnya mahasiswa mengkritik tentang Undang-Undang Polri, tapi Undang-Undang Polri disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Artinya tidak didengar aspirasinya. Karena undang-undang itu Sudah banyak yang memprotes diputuskan. gitu, sudah diputuskan. Padahal protes dari civil society banyak sekali, tapi diputuskan. Jadi kita lihat justru adalah actionnya apa. Jadi kalau sekedar menerima mahasiswa dialog, ya itu kan di permukaan, itu kewajiban DPR. Kan biasanya malah gerbangnya ditutup, ya nggak mau dengar aspirasi rakyat. Ya tiba-tiba datang, terus ya itu kewajiban DPR lah, harusnya begitu. Tapi kan apakah tuntutan mahasiswa itu atau rakyat itu akan dipenuhi? Saya ya menunggu. Sampai sekarang tidak terlihat tuh langkah-langkah yang konkret. Kalau begitu, apakah semua suara itu harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan, Kang? Bukankah juga ada pertimbangan mereka yang mungkin punya alasan? Kan begini, protes itu kan ada idenya, tuntutannya. Parlemen atau termasuk juga presiden, dengar dong atau baca idenya tuntutan mahasiswa itu apa. Lalu diuji. Karena mereka juga pakai kajian, pakai riset mahasiswa ini. Lalu diuji, apakah ide ini benar? Apakah ide ini layak untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan? Jadi tuntutan mahasiswa itu mesti dihadapi dengan dialog, mesti dihadapi dengan pendekatan ya riset, ya, based on riset, akademis dan lain-lain. Tidak kemudian tuntutan mahasiswa dihadapi dengan penangkapan, ya kan, represi dan lain-lain. Jadi coba cermati apa sih tuntutan mahasiswa itu. Jadi kalau tuntutan mahasiswanya dipahami, ya tinggal DPR kan mau berpikir misalnya, ini tuntutannya rasional apa enggak, bisa diwujudkan apa enggak. Yang dipentingkan itu di situnya, bukan diterimanya, tapi pemahaman tentang ide lalu dirumuskan dalam bentuk regulasi, itu penting. Jadi actionnya tuh apa setelah ini tuh apa. Itu yang sebetulnya dilihat. Jadi ya bukan sekedar nerima mahasiswa berdialog, tapi setelah itu ngapain? Setelah itu ada follow up tidak? Itu kan penting untuk kita lihat. Berarti sejauh ini keputusan yang dihasilkan baik di parlemen maupun di pemerintah itu tanpa mempertimbangkan aspirasi tadi yang tidak dijelaskan alasannya. Perlu nggak sih menjelaskan alasannya? Ya kebanyakan tidak didengar ya. Tapi pemerintah seharusnya dia menjelaskan. Misalnya tuntutan mahasiswa agar pemerintah tidak boros APBN. Jawab dong. Efisien. Efisiensi seperti apa? Terus bagian mana yang disebut oleh mahasiswa itu pemborosan APBN? Ya kan? Kenapa masih boros? Datanya apa? Ya kan itu. Jadi dialog pada isunya, pada idenya. Tapi efisiensi itu kan dirasakan di setiap daerah ya. Pemerintah daerah juga protes tentang pendapatan mereka yang kan ke pusat akhirnya. Yang ditolak mahasiswa itu pemborosan yang kemudian di situ ada korupsi, kan. Tapi kalau uang APBN dipakai untuk kepentingan yang membuat kita mengalami produktivitas tinggi misalnya, ya mestinya kita pahami itu sebagai sesuatu yang baik loh. Jadi bagaimana efisiensi dalam konteks yang dimaksud tadi itu sebetulnya penggunaan anggaran tepat sasaran. Kan itu. Bukan asal potong ya kan, lalu dipakai untuk justru untuk pusat korupsi baru gitu. Jadi uang dipotong misalnya dipakai untuk MBG, MBG-nya korupsi. Kan jadi parah gitu. Jadi efisiensi itu perlu dibongkar juga. Sebenarnya
soal MBG ya Kang ya. MBG ini kan awal-awalnya debatable ya. Ada beberapa pihak yang merasa perlu tidak perlu yaitu. Iya. Tapi kenyataan di lapangan ketika kepala BGN-nya, ex kepala BGN dan wakilnya ditangkap dan akan disidang begitu jadikan tersangka sekarang. Artinya memang apakah itu menjadi bukti bahwa sebenarnya ya ini pernah menjadi lahan baru tindakan korupsi? Iya. Mau nggak bisa Sekarang dibantah itu ya? fakta empirik. Jadi itu sebenarnya juga membenarkan beberapa bulan sebelumnya mahasiswa mengatakan atau membuat satir MBG sebagai maling berkedok gizi kan. Akhirnya kan terbukti ternyata memang ada maling di situ kan begitu. Jadi kalau kemudian ketua atau pimpinan MBG ditangkap dan seterusnya, apakah itu menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul serius begitu? Nah, di saat yang sama juga itu menunjukkan memang betapa rusaknya begitu tata kelolanya kan itu. Baik, sayang kita tidak membahas MBG ya, tapi semoga saja program prioritas ke depan makin baiklah untuk pemerintah Indonesia. Tapi kan nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi nih mengenai dugaan korupsi yang disebut-sebut berada dekat pusat kekuasaan. Tapi setelah jeda pemirsa, kami segera kembali.